Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrani Putri dengan NIM 120113274779. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal proses glasial. Jadi, bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Selanjutnya adalah pertumbuhan bentuk lahan atau morfologi glasial. Jadi, pertumbuhan bentuk lahan atau morfologi glasial pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju, kemudian salju itu mengalami pencairan, di mana setelah mencair, lembah kembali menjadi dalam, beberapa lembah menggantung masuk ke lembah utama, horn dan cirku. Setelah itu, kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian setelah fase tersebut lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut sehingga pada saat pasang air akan masuk ke lembah. Selanjutnya adalah tipe-tipe gletser. Apa sih itu gletser? Jadi gletser adalah sebuah bongkahan es yang mempunyai ukuran besar yang terbentuk di atas daratan melalui proses pengkristalan salju atau endapan salju dalam kurun waktu yang lama. Ada pula yang menyebut kalau gletser ini adalah sebagai sebuah sungai es yang terbentuk di lembah pegunungan dan mengalir menuruni lembah pegunungan secara perlahan-lahan yang diakibatkan dari akumulasi es, salju dan juga bebatuan karena adanya perubahan tempat tersebut. Secara umum, tipe-tipe gletser ini ada dua, yaitu gletser gunung dan gletser benua. Pengertian dari gletser gunung ini adalah tipe dari gletser yang pertama disebut dengan gletser gunung. Adapun yang dinamakan dengan gletser gunung ini adalah gletser yang bentuknya seperti gunung. Gletser gunung ini dapat menyebabkan erosi yang besar. Selain itu, gletser gunung juga memiliki gerakan yang sangat lambat melalui kaki gunung menyebabkan terbentuknya celah yang dalam. Selanjutnya adalah gletser benua. Setelah adanya gletser gunung, tipe dari gletser yang selanjutnya adalah gletser benua. Gletser benua ini juga dikenal sebagai lembaran es atau tutupan es. Di dunia ini hanya terdapat dua lembaran es besar. Lembaran-lembaran es yang ada di dunia ini terdapat di benua Antartika dan sebagian besar lainnya di Greenland. Diperkirakan sekitar 90% gletser di dunia ini berada di kedua daerah tersebut. Dan sisanya berada di daerah pegunungan tinggi seperti pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya, dan juga pegunungan Kaukasus. Nah, selanjutnya apa saja bentuk lahan dari akibat pengendapan gletser ini? Dari hasil erosi gletser, tentulah ada bagian-bagian erosi oleh gletser tersebut mengendap di tempat lain dan membentuk suatu bentukan khas, diantaranya adalah till. Merupakan bagian dinding lembah yang hancur akibat erosi gletser yang terendapkan mengisi valley glacier. Berasal dari ice sheet, membawa fragmen batuan yang terkikis atau fragmennya lancip karena bertabrakan dan saling bergesekan dengan batuan lain. Till ini berukuran lempung sehingga boulder dan tidak tersortasi. Selanjutnya ada erratic. Erratic ini merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Selanjutnya adalah drumlin. Apa sih ini drumlin? Jadi drumlin merupakan ground moraines yang terbentuk kembali seperti alur-alur sungai, lembah, till. Bentuknya seperti sendok terbalik. Porosnya sejajar dengan arah gerak es. Selanjutnya adalah moraines. Moraines ini merupakan till yang terbawa jauh glasier dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Material-material yang jatuh dari lereng terjal sepanjang valley
terakumulasi pada sepanjang sisi es. Terdapat 4 bentuk utama dari moraine berdasarkan tempatnya, diantaranya adalah lateral moraines, moraines yang tertimbun sepanjang sisi gletser. Yang kedua adalah medial moraines, adalah gabungan anak-anak sungai yang dekat dengan lateral moraines membawa gletser turun sepanjang sisi til. Dari atas nampak seperti mountain highway atau lintasan-lintasan pada daerah tinggi. Yang ketiga adalah end moraines. Maksudnya adalah tepi til yang tertimbun di sepanjang sisi es, merupakan terminus yang tersisa yang tetap selama beberapa tahun dan mudah dilihat. Valley Glacier membentuk end moraines seperti bulan sabit. Dan yang terakhir adalah ground moraines. Maksudnya di sini adalah til yang tipis seperti lapisan-lapisan karena batuan yang terselet oleh gletser lalu mengendap. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk lahan asal glasial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.